Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin, guru di SD Negeri 03 Bonde, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Pulau Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran mendalam yang dilaksanakan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD, materi operasi hitung bilangan cacah sampai 100.000. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan yang memberikan pengalaman belajar lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi peserta didik. Jadi, bukan hanya sekedar menghafal rumus atau mengerjakan soal, tetapi benar-benar memahami konsep dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal yang membangun kesadaran diri peserta didik. Saya menyapa dengan salam, menanyakan kabar, berdoa bersama, menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan melakukan teknik stop. Tujuan melakukan teknik stop, menarik napas dan menghembuskannya secara perlahan adalah untuk menumbuhkan fokus dan kesiapan belajar peserta didik. Inilah bentuk pembelajaran berkesadaran agar peserta didik hadir secara utuh dalam proses belajar. Pernahkah kamu berbelanja di warung atau toko? Benar. Apa yang dijual, Mas? Bakso. Lagi? Pangsit. Nasi goreng. Nasi goreng. Nah. Kemudian, pernahkah kamu menghitung total belanjaanmu? Benar. Pernahkah kamu menghitung sisa uang kembalian? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak sekalian dapat menjumlahkan dan mengurangkan bilangan cacah sampai 100. Kemudian mengalihkan dan membagi bilangan cacah sampai 100 dan menggunakan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, saya ingin peserta didik tidak hanya bisa menjumlah, mengurang, mengalih atau membagi bilangan, tetapi juga bisa menggunakan keterampilan itu dalam kehidupan nyata. Apa manfaatnya? Supaya kita tahu sekian uang yang kita belanjakan. Kemudian kita bisa tahu, kita bisa menghitung berapa yang dibelanja, berapa uang kembali kita. Pada saat pembelajaran nanti, kita akan melakukan pekerjaan kelompok, simulasi belanja seolah-olah belanja di warung makan. Dan penilaian yang akan Bapak lakukan kerja kelompok dan ada juga nanti kerja individu, ya, penilaian individu. Tempo 1, tempo 2. Silakan diperhatikan video pembelajaran tersebut. Belanja di pasar buah. Hai, aku Farah. Hari ini aku akan belanja buah di pasar. Ayo ikuti aku. Di rumah saja menghitungnya. Sekarang pulang dulu. Tentang apa? Di pasar. Tentang Beli buah di pasar. untuk tahu jumlah uang Dewi, kita menjumlahkan pemberian ibu dan pemberian ayah. Ada penjumlahan bersusun, betul sekali. Penjumlahan bersusun 57.500 ditambah 22.000, ya. Satuan dijumlah dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, terus ribuan dengan
ditambah 10.000. Jadilah hasilnya 79.500 rupiah. Ada juga cara kedua. Cara keduanya Bersusun panjang. ya bersusun panjang. Kelompok ya. Ada gambar kelapa. Setelah ini di bagian LKPD kalian akan berbelanja di warung Pondok kelapa. makan Pondok Kelapa yang ada di Campalagia ya, seolah-olah ya. Peserta didik saya bagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok saya berikan LKPD dan saya beri uang mainan sebagai alat transaksi. Mereka kemudian melakukan simulasi berbelanja, memesan makanan atau minuman di warung makan Pondok Kelapa. Dalam simulasi ini, siswa dilatih untuk menjumlahkan harga barang ketika membeli lebih dari satu jenis makanan, mengurangkan ketika membayar dan menerima kembalian, mengalihkan saat membeli beberapa item dengan jumlah sama. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mengerjakan soal di atas kertas, tetapi merasakan langsung bagaimana operasi bilangan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai guru, saya berperan mendampingi mereka ketika mengalami kesulitan dan memberikan pertanyaan pemantik seperti, kalau kamu beli 3 ST seharga 5.000, berapa yang harus dibayar? Kalau uangmu 20.000 rupiah, berapa kembaliannya? Pertanyaan sederhana ini membuat mereka berpikir, berdiskusi, dan menemukan jawabannya sendiri. Dampak penerapan pembelajaran mendalam ini bagi peserta didik, mereka lebih antusias dan aktif karena belajar terasa seperti bermain. Peserta didik lebih mudah memahami konsep operasi hitung karena langsung dipraktikkan. Kemudian, dalam proses pembelajaran juga terlihat, peserta didik yang biasanya pasif jadi lebih berani mencoba. Mereka tertawa, berdiskusi, bahkan ada yang saling mengoreksi temannya ketika salah menghitung. Di akhir pembelajaran, hampir semua peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal aplikasi operasi hitung bilangan Caca dengan lebih percaya diri. Kita refleksi pembelajaran. Tuliskan apa yang kamu pelajari, kemudian apa yang telah dipahami, Apa yang telah dipahami, apa yang bisa bagaimana perasaan setelah belajar dan ceria. Bagaimana perasaan setelah belajar? Nah, bagaimana perasaanmu setelah belajar? Senang karena sudah bisa memahami matematika. Senang? Karena sudah bisa memahami. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belajar hari ini, saya menyadari ternyata matematika selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dipelajari di kelas bisa langsung dilakukan di kehidupan nyata. Sehingga saya lebih mudah memahami materi dan semangat untuk belajar. Demikian praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga bisa memberi inspirasi bagi kita semua untuk pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas.